Dalam episode hari ini, ketegangan emosional mencapai titik yang sangat menyentuh ketika Mutiara akhirnya nekat datang ke rumah sakit untuk menjenguk Kenzo, meski sebelumnya ia jelas dilarang oleh Rianti. Niatnya sederhana, ia hanya ingin memastikan Kenzo baik-baik saja tanpa mengganggu siapapun. Namun, karena kondisi di ruang perawatan terlalu ramai dan ia takut menimbulkan konflik, Mutiara memilih untuk menunggu sambil menenangkan diri di musola rumah sakit. Di sanalah ia menumpahkan seluruh kegelisahan lewat doa-doa yang lirih, penuh kekhawatiran dan rasa sayang yang selama ini ia pendam. Mutiara tidak menyadari bahwa Rianti kebetulan melewati area musola dan mendengar potongan doa itu. Kata-kata Mutiara yang memohon agar Kenzo disembuhkan, agar tidak ada lagi salah paham, agar ia diberi kekuatan menghadapi semua tekanan, menggetarkan hati Rianti yang selama ini keras dan penuh kecurigaan. Ada sesuatu yang membuat langkah Rianti terhenti. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi Mutiara yang murni, tulus, dan begitu sungguh-sungguh mencintai putranya. Tanpa pikir panjang, Rianti masuk ke musola dan ketika melihat Mutiara menangis dalam sujudnya, ia spontan memeluknya dari belakang. Pelukan itu bukan sekadar pelukan biasa, lebih seperti luapan emosi yang lama terpendam. Antara penyesalan, rasa bersalah, dan keterkejutan atas ketulusan Mutiara. Mutiara yang awalnya terkejut hanya bisa diam karena pelukan itu terasa seperti tembok yang selama ini menjadi penghalang hubungan mereka tiba-tiba retak. Untuk sesaat, kekerasan hati Rianti menguap, digantikan oleh naluri keibuan yang tidak bisa ia jelaskan. Naluri yang semakin lama semakin kuat setiap kali ia berhadapan dengan Mutiara. Pelukan itu bukan pelukan hangat seorang ibu, tetapi lebih seperti pelukan seseorang yang baru menyadari bahwa kebenciannya selama ini tidak benar-benar memiliki alasan yang solid. Rianti untuk pertama kalinya membuka sedikit pintu hatinya. Perubahan ini tidak terjadi tanpa sebab. Pada saat yang sama, seorang penjaga makam di kampung nelayan akhirnya memberanikan diri menghubungi Aditya. Ia ingin jujur tentang masa lalu Widuri bahwa Mutiara bukan anak kandungnya, melainkan anak yang ia besarkan dengan penuh kasih setelah dititipkan oleh seseorang yang meminta identitasnya dirahasiakan. Pelukan itu bukan pelukan hangat seorang ibu, tetapi lebih seperti pelukan seseorang yang baru menyadari bahwa kebenciannya selama ini tidak benar-benar memiliki alasan yang solid. Informasi ini membuat Aditya mulai memikirkan kemungkinan bahwa Mutiara bukan sekedar gadis yang dekat dengan Kenzo, melainkan seseorang yang memiliki hubungan masa lalu yang jauh lebih dalam dengan keluarganya. Sementara itu, Kenzo masih terbaring lemah. Rasa bersalah yang ia tanggung setelah gagal menjaga kalung kerang milik Mutiara membuat kondisinya memburuk. Tubuhnya demam, kepalanya pening, dan mimisan yang terus muncul membuat Aurel dan Aditya panik. Namun, meskipun fisiknya melemah, Kenzo tetap bersikeras tidak mau dibawa ke dokter. Baginya, sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa bersalah kepada Mutiara. Ia terus menunggu kabar, berharap Mutiara mau menerima permintaan maafnya. Di sisi lain, Mutiara masih belum mengetahui kondisi Kenzo yang sebenarnya. Rianti awalnya mencoba menghubunginya, namun sambungan telepon terputus sebelum Mutiara mendengar kabar tersebut. Kesalahpahaman ini membuat semuanya semakin rumit. Namun, kedatangan Mutiara ke rumah sakit dan pelukan mendadak dari Rianti menggoyahkan kebekuan yang selama ini menutup hubungan mereka. Perubahan sikap Rianti menandai dimulainya kemungkinan besar bahwa kebenaran mengenai asal-usul Mutiara akan terbongkar. Jika informasi dari penjaga makam benar, maka semua rantai kebencian dan prasangka yang selama ini menghancurkan hubungan mereka akan runtuh satu persatu. Dan ketika saat itu tiba, Mutiara bukan hanya akan menjadi seseorang yang dilindungi Kenzo, tetapi juga seseorang yang mungkin menjadi bagian sejati dari keluarga Aditya. Pelukan spontan Rianti membuat Mutiara benar-benar terkejut. Untuk pertama kalinya ia merasakan kehangatan yang selama ini tidak pernah diberikan oleh Rianti. Ada getaran halus dalam sikapnya, seolah ada sesuatu yang ingin diakui namun masih ditahan.
Mutiara mulai membaca perubahan itu lewat tatapan mata Rianti yang tidak lagi sekaku sebelumnya. Ada rasa bersalah, ada ketakutan, dan ada kerinduan yang tidak bisa dijelaskan. Momen itu membuat Mutiara sadar bahwa di balik sikap keras dan ketidaksukaan Rianti tersimpan pergolakan batin yang mungkin jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Sementara itu, penjaga makam di kampung nelayan sudah bersiap untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Aditya, bahwa Mutiara adalah anak angkat Widuli. Kebenaran ini menjadi ancaman terbesar bagi Rianti, karena jika Aditya tahu semuanya, Rianti tidak akan punya pilihan selain mengakui siapa Mutiara sebenarnya. Di sisi lain, penjaga makam di kampung nelayan sudah bersiap untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Aditya, bahwa Mutiara adalah anak angkat Widuri. Kebenaran ini menjadi ancaman terbesar bagi Rianti, karena jika Aditya tahu semuanya, Rianti tidak akan punya pilihan selain mengakui siapa Mutiara sebenarnya. Perubahan kecil pada diri Rianti semakin menarik perhatian Mutiara. Ia belum memahami sepenuhnya, tapi ia merasakan bahwa ada sesuatu dalam hubungan mereka yang akan segera bergeser. Titik kritis, di mana penderitaan Kenzo diam-diam menunjukkan betapa dalam cintanya, sementara Mutiara tanpa ia sadari sedang sangat dibutuhkan oleh orang yang sedang memperjuangkannya. Rianti mencoba menelpon Mutiara. Ia sebenarnya ingin mengabarkan bahwa Kenzo jatuh sakit setelah memaksakan diri meminta maaf. Tapi nada bicara Rianti yang penuh emosi membuat pembicaraan berubah tegang. Saat akhirnya Rianti hendak mengungkapkan soal kondisi Kenzo, telepon tiba-tiba terputus. Mutiara tidak mendengar apapun tentang keadaan Kenzo. Baginya, panggilan itu hanya berisi amarah Rianti, sehingga ia sama sekali tidak menyadari bahwa Kenzo tengah tergeletak sakit. Sementara itu, Kenzo yang makin tinggi demamnya masih memaksa diri untuk duduk, meyakinkan keluarganya bahwa ia baik-baik saja, padahal tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Aditya mulai resah karena kondisi putranya semakin memburuk. Kenzo tetap memaksakan diri bertahan, menunggu kesempatan bertemu langsung dengan Mutiara.